Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Maula, NIM 230601900028 dari Prodi Tadris IPA kelas 6A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang endokrinologi dan juga sistem reproduksi pada manusia. Nah, pokok bahasan kali ini yaitu meliputi pengertian endokrin, fungsi kelenjar endokrin dan hormon, kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia, penyakit yang berhubungan dengan hormon, kemudian ada pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan juga ada penyakit pada sistem reproduksi manusia, serta upaya pencegahannya. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem endokrin. Nah, sistem endokrin merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Nah, kemudian hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran atau duktus. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi kelenjar endokrin dan hormon. Nah, ada beberapa fungsi yang dihasilkan dari kelenjar endokrin, yaitu meliputi mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, kemudian merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, kemudian mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, kemudian memengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, kemudian mengendalikan proses-proses dalam tubuh seperti metabolisme, proses oksidatif, perkembangan seksual, dan lain-lain, serta yang terakhir, menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostatis. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Nah, di dalam tubuh manusia ini terdapat 6 kelenjar endokrin. Antara lain yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Terletak di bagian otak besar. Nah, kelenjar hipofisis ini bekerja sama dengan hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan suatu organ dalam otak. Kelenjar hipofisis ini bekerja sama untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di bagian depan leher atau bagian depan kerongkongan. Kelenjar tiroid ini menghasilkan beberapa bentuk hormon, yaitu hormon tiroksin, hormon triodotironin, dan juga hormon kalsitonin. Kemudian yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kemudian yang keempat ada kelenjar anak ginjal atau adrenal atau suprarenal. Nah, kelenjar ini terletak di atas ginjal kiri dan ginjal kanan yang terbentuk seperti bola. Kelenjar adrenal ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bagian korteks yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kortisol dan juga hormon glukokortikoid. Kemudian yang bagian medula berfungsi untuk menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan juga hormon non-adrenalin atau non-epinefrin. Kemudian ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar ini terletak di dalam rongga peritoneal atau rongga perut manusia dan terdiri dari sel alfa dan sel beta. Nah, sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam produksi glukosa dalam darah. Sedangkan sel beta menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang selanjutnya ada kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat testis dan wanita terdapat di ovarium.
Nah, beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini antara lain hormon estrogen, hormon progesteron, hormon androgen, dan juga hormon testosteron. Yang selanjutnya mengenai penyakit yang berhubungan dengan hormon. Nah, ada beberapa penyakit di antaranya. Yang pertama ada penyakit Addison. Penyakit Addison ini terjadi karena berkurangnya produksi dan hormon glukokortikoid. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh kelenjar adrenal yang terinfeksi atau bisa juga karena proses imunisasi. Kemudian ada sindrom Cushing. Ini disebabkan karena produksi yang berlebihan dari hormon glukokortikoid. Gejalanya seperti osteoporosis, otot menjadi lemah, luka yang sulit sembuh, dan juga gangguan mental. Kemudian ada sindrom adrenogenital. Nah, ini terjadi karena kurangnya produksi hormon glukokortikoid akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid kelenjar adrenal. Nah, contoh sindrom ini adalah timbulnya tanda-tanda pertumbuhan reproduksi sekunder pria dan juga wanita. Yang selanjutnya ada diabetes mellitus. Nah, ini terjadi karena kadar glukosa dalam darah yang meningkat. Hal ini disebabkan karena produksi glukosa oleh sel alfa yang meningkat atau penurunan produksi insulin yang berkurang sehingga tidak dapat distabilkan kelebihan glukosa dalam darah. Kemudian ada hipotiroid. Hipotiroid ini terjadi akibat kekurangan hormon tiroid. Hal ini dapat menyebabkan kretinisme atau tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot yang terhambat. Kemudian kekurangan hormon ini dapat diperbaiki dengan mengkonsumsi garam yodium yang sesuai. Yang terakhir ada hipertiroid. Hipertiroid ini terjadi karena hormon tiroid diproduksi secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan penyakit Graves. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang paling sempurna dari makhluk lain, yang terdiri dari jasmani dan rohani, yang tersusun dari berbagai organ dan tidak dapat dipisahkan, serta dilengkapi dengan akal untuk berpikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan demikian terlihat oleh kita sungguh amat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia yang berimanlah yang dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dialah yang memperbaiki, memperkokoh dan memperindah terciptanya segala sesuatu. Dalam materi mengenai sistem reproduksi pada manusia, yang pertama kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan juga meiosis. Nah, pembelahan mitosis ini merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Nah, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut juga diploid. Kemudian, pembelahan mitosis ini terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Yang selanjutnya ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Nah, pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi. Kemudian pembelahan meiosis ini berlangsung dalam 2 tingkatan, yaitu meiosis pertama dan juga meiosis kedua.
Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu organ reproduksi pada laki-laki. Nah, alat reproduksi laki-laki berfungsi menghasilkan spermatozoa. Nah, alat kelamin pria ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi dalam dan juga luar. Yang pertama yaitu alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi dalam ini terdiri dari yang pertama ada testis atau buah sakar. Nah, testis ini merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis ini membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar berfungsi dengan optimal. Nah, testis ini berfungsi menghasilkan sperma dan juga membentuk hormon testosteron. Yang kedua ada saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi pada pria terdiri dari epididymis, vas deferens, dan juga uretra. Yang pertama ada epididymis. Epididymis ini merupakan tempat pendewasaan atau pematangan dan penyimpanan sperma. Kemudian ada vas deferens ini merupakan kelanjutan dari saluran epididymis yang berfungsi menyalurkan sperma ke uretra. Kemudian uretra merupakan kelanjutan dari vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma keluar dan merupakan saluran urin dari kandung kemih menuju keluar. Yang ketiga ada kelenjar kelamin. Nah, pada pria terdapat 3 kelenjar yang dapat menunjang kehidupan sperma. Nah, kelenjar-kelenjar ini adalah vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper atau bulbu uretral. Yang selanjutnya ada alat reproduksi luar. Nah, alat reproduksi luar ini yang pertama ada penis. Nah, penis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu batang dan juga kepala penis. Nah, pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, yang biasa disebut dengan prepucium. Kemudian fungsi dari penis itu sendiri yaitu sebagai alat senggama, saluran pengeluaran sperma dan juga urin. Yang kedua yaitu ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum ini berwarna gelap dan berlipat-lipat. Kemudian skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Nah, dalam menjalankan fungsinya ini, skrotum dapat mengubah ukurannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai organ reproduksi pada perempuan. Nah, sama halnya dengan organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada wanita terdiri dari alat reproduksi wanita berupa alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama yaitu ada alat reproduksi luar. Nah, alat kelamin luar pada perempuan ini dikenal dengan vulva yang terdiri atas mons veneris, labia majora atau bibir besar, klitoris, dan juga kelenjar vestibularis. Yang pertama ada mons veneris. Mons veneris ini yaitu sebuah bantalan lemak yang terletak di depan simfisis pubis. Kemudian ada labia majora atau bibir besar yang merupakan 2 lipatan tebal yang membentuk sisi vulva. Yang selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini merupakan sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki. Yang terakhir ada kelenjar vestibularis mayor atau Bartolini yang terletak tepat di belakang labia majora. Nah, di setiap kelenjar ini mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Yang kedua yaitu alat reproduksi dalam. Nah, alat kelamin dalam perempuan ini terdiri dari vagina, uterus atau rahim, serviks, dan juga oviduk atau tuba fallopi. Yang pertama ada vagina. Vagina ini merupakan saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina ini dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Yang kedua yaitu ada uterus atau rahim. Nah, alat ini memiliki peran yang besar dalam reproduksi perempuan. Rahim ini berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim ini memiliki banyak pembuluh darah sehingga dindingnya
menebal ketika terjadi pertumbuhan janin. Yang selanjutnya ada serviks atau disebut juga dengan bibi rahim. Nah, serviks ini ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Nah, serviks ini memproduksi cairan berlendir. Kemudian yang terakhir ada oviduk atau tuba falopi. Nah, oviduk ini merupakan sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang lebih dari 10 cm. Nah, saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fibria. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan usaha pencegahannya. Nah, yang pertama ada penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit ini dapat berupa yang pertama ada HIV/AIDS. Nah, AIDS ini penyakit yang dapat menyebabkan kematian. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Kemudian virus ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara menyerang sel darah putih. Yang kedua yaitu ada penyakit GO atau gonorrhea atau disebut juga kencing nanah. Nah, gejalanya yaitu pada perempuan keluar nanah yang berasal dari vagina dan saluran urin. Akibatnya bermasalah pada saat kehamilan dan proses melahirkan. Kemudian yang selanjutnya ada penyakit chlamydia atau chlamydiasis. Nah, gejalanya yaitu pada laki-laki akan keluar nanah dari penis dan saluran urin. Akibatnya laki-laki terinfeksi pada testis. Kemudian ada sifilis atau raja singa. Gejalanya seperti halnya gonorrhea, tidak tampak gejala 70% pada perempuan dan 10% pada laki-laki. Akibatnya pada perempuan bermasalah pada saat kehamilan, sedangkan pada laki-laki terdapat masalah pada kebersihan. Yang selanjutnya yaitu penyakit herpes atau DOP. Nah, gejalanya yaitu terdapat luka pada vagina atau penis. Nah, akibatnya membahayakan jantung dan otak melalui ibu yang ditularkan ke fetusnya. Kemudian ada penyakit kandidiasis atau keputihan. Gejalanya yaitu terdapat luka pada vagina atau penis seperti bercak-bercak yang menyerang pada alat kelamin manusia. Kemudian ada infeksi pada dinding vagina, langit-langit, dan lipatan dekat anus. Kemudian akibatnya melalui proses kelahiran infeksi berasal dari ibu selama kelahiran, serta kebersihan vagina, mulut, dan anus tidak terjaga. Yang selanjutnya yaitu mengenai upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Kemudian membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi selesai buang air kecil maupun buang air besar. Yang selanjutnya mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Kemudian memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Kemudian bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi, maka gantilah pembalut sesering mungkin. Selanjutnya bagi perempuan juga hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan juga panty liner secara terus-menerus. Karena penggunaan sabun pembersih di daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Kemudian yang terakhir, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi dapat dilakukan dengan rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네 주변엔 나 같은 건 몇 명쯤 더 있겠지만 나만큼은 안 될걸.